Perkenalkan, saya Wanpami Azrui Nasution, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Kisaran yang akan mempresentasikan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Selamat menyaksikan. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tentang trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya di depan memberi teladan. Dalam hal ini, guru memberi peran yang sangat besar terhadap keteladanan siswanya. Oleh karena itu, guru harus selalu menunjukkan kapan saja dan di mana saja contoh keteladanan kepada siswanya. Ing Madya Mangun Karso yang artinya membangun keinginan seperti pemberian motivasi dan seorang guru memposisikan dirinya menjadi sahabat dan juga menjadi langkah awal bagi para siswanya untuk berkembang menggapai cita-citanya. Tut Wuri Handayani yang artinya dari belakang memberi dorongan. Ini berarti sebagai guru harus selalu mendorong siswanya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan keinginan setiap siswa. Yang kedua yaitu pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, sehingga pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Sehingga sebagai pendidik kita diingatkan jangan menyamakan pendidikan untuk anak di daerah pesisir pantai dengan pendidikan anak di daerah pegunungan. Dan jangan pula menyamakan pendidikan anak di tahun 90-an dengan pendidikan anak di tahun 2000-an, karena mereka memiliki lingkungan pertemanan yang berbeda. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus peka terhadap perkembangan teknologi sesuai dengan kodrat zaman saat ini. Yang keempat yaitu penerapan budi pekerti atau watak karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti ini yang dimaksud adalah bahwa pendidikan itu bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelumnya saya adalah seorang guru yang hanya transfer ilmu saja. Saya hanya tahu bagaimana materi yang sudah disiapkan bisa saya sampaikan kepada siswa tanpa adanya pengukuran dan mengetahui daya serap dari masing-masing. Yang kedua, saya selalu berorientasi teacher center, yaitu di mana proses pembelajaran itu difokuskan kepada saya selaku guru. Konsentrasi murid itu harus fokus kepada guru, mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan guru. Saya menganggap siswa yang berhasil adalah siswa yang nilainya bagus,
yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Lantas, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama, yang berubah adalah siswa bukan lagi sebagai objek, tetapi dijadikan sebagai subjek pembelajaran. Siswa harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemukakan ide, kreativitas, berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman belajar yang baru. Siswa bukanlah bejana kosong yang bisa diisi dengan berbagai jenis air, tetapi pada diri siswa terdapat energi potensial yang harus diubah menjadi energi kinetik. Untuk merubah atau membangkitkan potensi tersebut adalah tugas guru. Tugas utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan, alat, dan ide untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan pengalaman belajar yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitu pembelajaran itu harus menyenangkan, karena dunia anak adalah dunia permainan, sehingga pembelajaran anak itu harus menyenangkan, membuat mereka nyaman sehingga mereka merasa santai, tidak terbebani dalam belajar. Yang ketiga, guru adalah penuntun. Dalam proses ini, menuntun siswa diberikan kebebasan, namun seorang pendidik tetap sebagai pamong dalam memberikan arahan agar siswa tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa agar saya memahami apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi pemikiran mereka, serta apa yang mereka butuhkan. Dengan memahami, maka saya akan lebih mudah menerapkan metode pembelajaran. Selanjutnya, saya akan terus berkolaborasi bersama guru-guru atau teman sejawat, berdiskusi merancang rencana dan proses pembelajaran yang menyenangkan agar membuat siswa tetap nyaman, dan saya juga akan selalu berdiskusi dengan siswa agar terbentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, saya berusaha untuk menjadi guru penuntun atau menjadi guru pamong agar selalu dapat memberikan arahan dan tuntunan kepada siswa agar mereka tidak kehilangan arah. Yang keempat, menerapkan proses belajar student center, yaitu pembelajaran terpusat kepada siswa, sehingga siswa bukan hanya menjadi objek, melainkan dilibatkan menjadi subjek. Dari apa yang telah dipelajari dari modul ini, saya menyadari bahwa siswa memiliki karakter yang berbeda, tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang kita inginkan. Tugas kita adalah menuntun, mengarahkan agar mereka berada di jalur yang benar. Seperti apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa siswa seperti benih dan guru sebagai petani. Jika kita menanam padi, maka akan tumbuh padi. Jika kita menanam jagung, dan yang akan tumbuh adalah jagung. Tidak mungkin kita menanam padi dan berharap tumbuh jagung. Terima kasih guru-guru hebat telah menyimak penjelasan di video ini. Semoga kita bisa menginspirasi banyak orang. Salam guru penggerak.